merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Indonesia telah tetapkan langkah untuk kita para penerus bangsa. Dengan bangga mari raih cita-cita, membangun karya demi negara tercinta. Buktikan dunia kita mengukir sejarah. Angkatlah kepala, ini sudah waktunya menggapai semua dengan yang kita punya. Bebaskan diri, teriakan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi hasil program. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu budaya positif. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu setuju tidak dengan pertanyaan satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini setuju atau tidaknya kita akan pelajari terlebih dahulu. Sekarang kita akan belajar tentang 6 topik. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, ketiga, restitusi. Nah, pembelajaran yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu misal kegiatan kepalan tangan. Misal ada A dan ada B. Misal Bapak Ibu sebagai A dan teman Bapak Ibu misal satu sebagai B. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan, genggam benda tersebut dengan segala daya biarlah sebuah kepala. Dan yang teman Anda atau B akan mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, membagi, meraih, menuang, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Jika Bapak Ibu tetap kekeh untuk mempertahankan barang berharga Anda, itu siapapun tidak akan bisa membukanya. Itu merupakan teori kontrol atau teori pilihan. Bapak Ibu mau membuka atau tidak itu tergantung Bapak Ibu sendiri. Ilusi, hayalan, guru mengontrol murid, itu hanya ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua hanya ilusi. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, seperti kita siswa kita, ayo belajar. Kalau dia sendiri tidak mau belajar, maka tidak mau belajar. Seperti itu. Jadi harus dari anaknya sendiri, orangnya sendiri. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami seharusnya ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua
benar. Orang lain bisa mengontrol saya, itu tidak benar. Yang benar hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat ujian gagal. Itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir yang benar yaitu menang. Nah, ini disiplin positif menurut teori William Glasser. Ada tidaknya tadi ya, ada saja. Nah, apakah yang dimaksud disiplin? Disiplin dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates, Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau menurutikan. Kecenderungannya untuk umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Misal mencuri, tujuannya untuk apa? Misal untuk kebutuhan hidup. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggunakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Jan Hussein tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Sudah terdengar ya Bapak Ibu? Mau dinyanyikan dulu? Ya. 1, 2, 3. Pancasila. Motivasi dari luar. Selanjutnya motivasi dari dalam, misalnya untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Saya ini mau jadi orang yang seperti apa. Nah, seperti itu. Itu motivasi dari dalam diri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga zakat untuk memerintah diri sendiri. Itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dihukum oleh penghargaan. Dan penghargaan ya, kalau kita belum tahu bahwa penghargaan itu sebenarnya bagus, tapi itu merupakan apa? Nah, penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan mendukung, jadi itu bisa dia melakukan itu jika mau
hubungan, terus penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Didukung oleh bentuk program kebajikan atau persepsi atau apresiasi itu pengakuan. Ada beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, terus menerus, melanjutkan, fokus pada proses. Kalau kita kan fokus pada bahan hasil. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, kata-katanya ya Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu contohnya apresiasi kebajikan. Pembuka, kata-kata pembukanya, saya menghargai nilai kebajikan kepedulianmu, situasi pada saat kamu membuat teman-temanmu sekolah. Nah ini, coba Bapak Ibu identifikasi tindakan guru berikut termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berarti apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian itu tidak mengenakan, ya mungkin tidak mengenakan karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau di sini kan malah suka tidak pakai sepatu ya. Terus ini lapangan. Hukuman. 2 kali karena terlambat. Nah kalau ini masuknya ternyata konsekuensi karena pada saat pelajaran PJ salah. Hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu panjang. Jadi diingat-ingat terus. Hukuman ya, satu apa? Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Nah itu hukuman. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin, konsekuensi. Kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus, tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ternyata dari hukuman, konsekuensi itu ada yang lebih bijak lagi, namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Restitusi. Namanya restitusi. Nah, ini Bapak Ibu tadi ya, hukuman itu negatif,
usah. namanya restitusi. Nggak usah gitu. Jadi macam itu. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kamu ini ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Oke, jadi membentuk karakter. 8, fokus pada solusi. Jadi ini solusinya bagaimana? Kita tidak mengejar, misal tidak piket lah. Terus ini solusinya bagaimana? Ya kelas kita ini bersih, solusimu bagaimana? Biarkan anak berpikir untuk memecahkan masalahnya sendiri. Yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Ini biasanya restitusi itu dilakukan secara individu di ruangan tersendiri, tidak di dalam kelas, karena itu sistemnya akan malu. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini biasa kita buat di awal pembelajaran biasanya, tapi keyakinan kelas itu bisa dibuat, bisa diperbaiki. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini kemarin sudah. Nah, ini peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan peraturan kelas itu, oke, akan menciptakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang positif dan akan menciptakan budaya positif. Nah, ini misalnya yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, coba dicermati. Kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini keyakinan kelas yang pertama. Terus kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu ya Pak, yang merupakan keyakinan kelas. Kita pelajari di sana. Nah, ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu maksudnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu maksudnya apa? Kita lihat. Menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomit. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelasnya keselamatan menghormati orang lain. Dilarang memakai narkoba, peraturan keyakinan kelasnya kesehatan. Terus peraturan bergantian atau giliran itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain bersama menggunakan masker untuk kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau keluar untuk keselamatan dan aman. Lanjut. Pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang ini disayang siapa? Suaminya, orang tuanya, boleh pacarnya, keluarga. Ini disayang. Kebutuhan dasar 5 itu ingin disayang dan ingin diterima. Oke, diterima dalam organisasi, tidak diasingkan. Terus penguasaan. Nah, ada yang pertama tadi bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Bertahan makan. Bagaimana kita bertahan hidup? Kesenangan itu refreshing, jalan-jalan. Enak. Terus kita juga ingin kebebasan, tidak mau diatur. Kita walaupun sebenarnya kita terikat, kita sebagai guru saja tidak mau terikat atau lagi seperti itu. Baiklah. Iya, lanjut.
Oke. Kalau kontrol dari luar, ini menghindari hukuman ya. Nah ini kalau kita biasanya kan langsung sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai pemantau kita saat ini. Nah, bisa ya menghukum guru berbuat mengganti, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau kamu tidak mau menggarap PR, awas ya, keluar kelas. Hasilnya tuh anak ya, nah memberontak, menyalahkan orang, terus berbohong. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi itu tidak di. Dampak pada murid akan mengulangi kesalahan. Terus membuat rasa bersalah. Misal ini, ya, guru berbuat berceramah, mengatakan seharusnya kecewa, guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, aku lelah sekali, mengatakannya itu stres. Nah, itu sebagai membuat rasa bersalah. Oke, kamu tidak kasihan sama guru karena sudah menjelaskan. Jadi siswa nanti akan merasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama bapak ibumu yang sudah kerja banting tulang, tapi kamu saat pelajaran tidak memperhatikan. Nah itu membuat merasa bersalah. Hasilnya kita menyangka berbohong. Kaitan dengan kualitas, murid mengatakan di dalam dunia berkualitas, murid berkata maafkan saya, dampak pada murid merasa rendah. Yang ketiga, sebagai teman, guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk murid. Guru berkata, ayolah lakukan dengan ini, masalah murid tidak mau, ingat, tidak itu pernah bantu. Hasilnya akan ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Berkata, jangan pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu saya pikir ya. Terus bapak pada murid lemah, tidak menghargai, tidak mandiri, akan tergantung. Posisi yang keempat, posisi memantau, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasil menyelesaikan diri tidak dirawat. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang akan saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampak pada murid diberatkan pada sanksi atau denda untuk diri sendiri. Nah, ini yang terakhir, posisi manajer. Ini yang paling betul ya. Sebagai guru kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Nah, seperti apa? Guru berdua mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Penguatan pribadi, penguatan dia. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada muridnya mengoreksi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, kata-kata ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini berarti posisi apa? Membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah itu posisi hukum. Ayo ya, lakukan demi ibu atau bapak. Ini posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang dari ini? Itu pemantau. Biasanya memberikan penghargaan. Bagaimana kamu bisa
ini manajer ya, jadi diminta untuk kamu selalu yang paling terakhir. Adan Bu, adan. Betul. Kita istirahat dulu. Peraturan komando konsekuensi atau ya, nilai-nilai kebajikan manajer memperbaikinya. Yang
lagi besok? Tidak. Kalau tidak, alhamdulillah semoga sejak tadi menjadi anak yang disiplin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minatil Muna. Saya merupakan teman sejawat dari Bu Vina di SD Negeri Bungo 1. Menurut saya, setelah kemarin Bu Vina melakukan diseminasi tentang budaya positif, materinya sangat bagus sekali, menambah pengetahuan dan referensi kita dalam mendisiplinkan siswa. Institusi yang diberikan merupakan materi baru buat kami yang diharapkan kami bisa menerapkan materi tersebut dan menghasilkan karakter siswa yang lebih baik dan memenuhi karakter sebagai profil pelajar Pancasila. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Astuti Listianti. Saya merupakan rekan dari Bu Vina Irfana Rosyada di SD Negeri Bungo 1. Menurut saya, apa yang telah didiseminasikan oleh Ibu Vina dengan materi budaya positif bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa-siswi yang ada di sekolah kami. Karena saya rasa masih banyak siswa di sekolah ini yang termotivasi disiplin ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Selain itu juga kita sebagai guru harus tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada siswa, apakah itu sebagai penghukum, pemantau, maupun manajer. Semoga apa yang didiseminasikan oleh Bu Vina ini dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita dan menjadikan budaya yang positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Indonesia telah tetapkan langkah untuk kita para penerus bangsa. Dengan bangga mari raih cita-cita, membangun karya demi negara tercinta. Buktikan dunia kita mengukir sejarah. Angkatlah kepala, ini sudah waktunya menggapai semua dengan yang kita punya. Bebaskan diri, teriakan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka belajar.
lama lagi kita sampai terpecah belah. Stop, jaga Indonesia, bergerak dengan lincah, tak perlu lama-lama. Tetap membuka mata, jangan lupa membaca. Untuk nusa dan bangsa, dengan bersama-sama keluarkan suara, kita pasti bisa. Bangun negeri, berkompetisi, generasi yang telah teruji. Hadirkan inovasi tanpa basa-basi ataupun janji-janji, semua akan terjadi. Kita ada di sini akan memberi arti, melewati era globalisasi, mengejar prestasi untuk berkontribusi, tingkatkan kompetensi dan imajinasi, bukan hanya mimpi. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan 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 merdeka, merdeka belajar. Merdeka belajar.
saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti.
Nama saya Nade. Saya kelas 6 SD Negeri Bungo 1. Tadi saya dan teman-teman membuat kesepakatan kelas. Perasaan saya sangat senang. Semoga saya dan teman-teman dapat menjalankan kesepakatan kelas tersebut dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zufar. Saya kelas 6 SD Negeri Bungo 1. Tadi saya dan teman-teman membuat kesepakatan kelas. Perasaan saya senang karena kesepakatan kelas ini dibuat untuk menciptakan kondisi kelas yang tertib dan disiplin untuk tujuan bersama. Terima kasih.